CTP 100%, Gone Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat baru. CTP 100%, Gone Wong Jawa Timur, CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Belum normalnya jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi membuat antrian kendaraan di jalan raya kembali terjadi. Hingga Sabtu sore, antrian kendaraan truk logistik masih mengular panjang keluar pelabuhan hingga mengganggu mobilitas warga sejak beberapa hari terakhir ini. Pemkab Banyuwangi pun mendesak pihak pelabuhan yakni SDP Ketapang untuk segera menambah armada kapal agar antrian bisa segera terurai. Pemandangan di sepanjang Jalan Raya Banyuwangi Situbondo dengan kemacetan ini hampir setiap hari terjadi. Truk-truk bertonase besar muatan logistik dari berbagai daerah di Pulau Jawa, tujuan Pulau Bali ini mengantri untuk masuk ke dalam kapal. Karena jumlah kapal khusus kendaraan logistik yang beroperasi masih kurang, antrian kendaraan ini mengular panjang hingga keluar pelabuhan. Bahkan antrian sempat mengular panjang hingga ke perbatasan Banyuwangi Situbondo, tepatnya di kawasan hutan Baluran. Memasuki Sabtu sore, antrian kendaraan sudah mulai berkurang mengekor hanya 1 km dari pelabuhan karena volume kendaraan yang tiba di pelabuhan juga berangsur mulai berkurang. Namun jika kendaraan yang datang kembali bertambah, bukan tidak mungkin antrian panjang kembali terulang. Sebab hingga saat ini jumlah kapal yang beroperasi khusus mengangkut kendaraan bertonase besar masih berjumlah 7 kapal. Padahal idealnya minimal kapal yang beroperasi harus berjumlah 9 kapal. Karena antrian kendaraan ini seakan dibiarkan dan tak tertangani hingga berhari-hari. Pemkab Banyuwangi mendesak pihak operator pelabuhan yakni SDP Ketapang untuk segera melakukan langkah-langkah serius. Penambahan kapal bantuan untuk mengurai kemacetan diharapkan segera dilakukan oleh pihak SDP Ketapang, sebab antrian truk besar di kantong parkir dermaga Bulusan Ketapang tampak menumpuk hingga 600 kendaraan setiap harinya. Para sopir pun harus menginap di dalam pelabuhan untuk bisa menuju ke Pulau Bali karena menunggu antrian berlayar. Rencananya, melalui anak perusahaannya, SDP akan mendatangkan kapal motor penumpang Gading Nusantara untuk membantu mengurai kemacetan kendaraan. Kapal ini mampu mengangkut 30 truk dalam sekali berlayar. Sudah melakukan komunikasi dengan pihak ASDP, dengan KSOP dan jajarannya agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Dan kami siap, pemerintah daerah siap, bersama Forkopimda, bersama DPR siap untuk membantu itu semuanya. Tinggal bagaimana teman-teman ASDP, KSOP semuanya yang terlibat di sistem pelayaran ini menyampaikan kepada kami apa sih sebenarnya yang terjadi seperti itu. Jadi ini bagian dari menjalin komunikasi, tapi kami juga berterima kasih kepada semua masyarakat yang sudah membantu terkait dengan masalah kemacetan ini. Komunitas-komunitas yang juga tergabung, lalu juga teman-teman semuanya wartawan yang menyampaikan informasi ini kepada kami sehingga kami jadi tahu untuk permasalahan, dan mudah-mudahan ini bisa segera terurai masalahnya ya. Solusi
kalau dilihat dari hasilnya kan tampak masih ada yang menahan diri, dari pihak pengusaha juga belum berkenan untuk mengoperasikan armadanya meskipun sudah mendapatkan atau mengantongi izin dari KSOP. Seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah tadi sudah selesai semua. Karena sudah bupati yang sudah memimpin rapat pada sore hari ini sudah termulai. Alhamdulillah pihak kapal sudah mempercepat memperbaiki malam hari ini. Insya Allah besok sudah bisa. Seperti diberitakan, pasca diberhentikannya 15 kapal khusus angkutan kendaraan logistik sejak 16 Juli lalu, membuat pelayaran penyeberangan lintas Jawa Bali menjadi kacau. Antrian truk mengular panjang hingga keluar pelabuhan selama sepekan lebih, membuat jalur Pantura menuju pelabuhan macet total. Antrian kendaraan di jalan raya ini tergantung jumlah kendaraan yang tiba. Jika volume truk tujuan Bali yang melintas bertambah, antrian panjang dipastikan terjadi. Banyaknya volume kendaraan, khususnya truk yang akan menyeberang ini, masih tak sebanding dengan jumlah kapal yang beroperasi di Selat Bali. Andoko Kusumo, CTV. Dalam berita jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera dan umbul-umbul mulai bermunculan di sepanjang pinggir jalan raya kawasan Banyuwangi Selatan. Menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera dan umbul-umbul mulai bermunculan menghiasi sepanjang jalan raya Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. Seperti halnya Arif, salah satu penjual bendera asal Garut, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia sengaja melancong ke Banyuwangi sudah selama seminggu untuk berjualan bendera dan umbul-umbul. Dari hasil jualan yang dilakukan selama itu, ia sudah merasa bersyukur. Meski di tengah maraknya penjualan secara online, namun tetap tangguh dan berani bersaing. Arif selaku pedagang berharap jauh-jauh dari kota Bandung ke Banyuwangi berjualan bendera dan umbul-umbul bisa laku keras dan sukses. Dengan cara penjualan memanfaatkan musiman ini lebih menguntungkan dan membawa berkah baginya. Dari Bandung. Bandung mana? Garut. Garut ya? Ya. Ini umbul-umbul. Umbul-umbul merah putih ya? Ya, buat Agustusan. Agustusan ya? Baru 7 hari di sini. 7 hari ya Bang ya? Ya. Kok milih jualan di Banyuwangi mengapa Bang? Pengen uang yang banyak. Oh gitu, uang yang banyak di Banyuwangi ya? Iya. Iya. Ini macam-macam ini banyak. Banyak ya? Ya. Apa yang diharapkan Bang nanti untuk jualannya Bang di Banyuwangi Bang? Pengen sukses. Biar laku keras ya? Ya. Jauh-jauh ya Bang ya? Ya, jauh-jauh saya. Yogi Pratama, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar.
Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokoknya tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbah Eh. kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iki enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiga. Lu paham peno iku. Tong tak takon isin nang biro iki. Iya, sampe kadung. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok Nilai paham. meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. ilegal iki lek ya. Klendi. Kadung sing rokok ana cukae niku ana yang warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok Wangel ilegal. iku, eh. Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau.
Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau.
Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Di momen Agustusan, seorang pengusaha tata rias kecantikan di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami kebanjiran orderan hingga tembus 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Kenaikan orderan merias ini mulai dirasakan oleh salon kecantikan bernama Mustika yang ada di Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Meski masih di penghujung bulan Nanda, pemilik salon menyampaikan pihaknya sudah mulai terasa peningkatan orderan. Tak tanggung-tanggung, peningkatan orderan berkah bulan kemerdekaan khususnya untuk karnaval sendiri bisa meningkat hingga 3 kali lipat dibanding pada hari biasanya. Untuk jasa merias di tempat ini bisa dibilang relatif terjangkau, mulai dari Rp150.000 ke atas, tergantung pada kesulitan riasan dan permintaan pelanggan. Bulan Agustus ini pastinya orderan meningkat drastis karena juga banyak momen-momen penting yang membutuhkan tata rias, penataan kecantikan gitu kan. Dan alhamdulillahnya untuk di bidang rias otomatis pasti pendapatan meningkat. Sampai berapa persen itu, Mbak? Bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat lah. Untuk satu per orang itu kisaran harga mulai 200.000, enggak sih 150 juga bisa, tapi semua itu tergantung ke make upnya apa, kan ada yang make up reguler, make up maskot, jadi beda-beda. Meski ramai dan mengalami peningkatan orderan, perias yang satu ini selalu memperhatikan kualitas, terlebih ketahanan riasan. Dengan dibantu rekan kerjanya, pihaknya juga melayani panggilan untuk merias. Tak hanya merias kecantikan, di tempat ini juga melayani penyewaan kostum untuk kegiatan karnaval. John Iskandar, CTV. Tim balap sepeda Banyuwangi Road Cycling Community BRCC bakal tampil dengan kekuatan penuh di ajang balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2025 yang akan digelar pada 28 hingga 31 Juli mendatang. Alan Philemon merupakan pembalap serba bisa dengan spesialisasi sebagai sprinter. Pembalap Prancis Cyclist Olympic berusia 25 tahun ini memiliki latar belakang kuat di nomor track cycling dengan catatan prestasi sebagai peringkat ketiga nasional pada ajang trek di Prancis. Terakhir, Alan Philemon meraih posisi pertama di ajang cycling race edisi ke-46 Classic Nance Sigri National Elite pada April 2025 yang diperebutkan dalam jarak 167,3 km. Alan adalah pembalap yang punya daya tahan tinggi. Khas pembalap trek, ia bisa melaju sendirian dalam jarak jauh dan tetap stabil. Alan telah tiba di Banyuwangi sejak seminggu terakhir dan telah beradaptasi dengan menjajal rute-rute rintasan yang akan dilakukan saat TDBI. Menurut Guntur, Alan diproyeksikan untuk mencuri waktu di 3 etapa pertama nantinya. Pada TDBI 2024 lalu, BRCC diperkuat pembalap asal Selandia Baru, Jack Drix, juara nasional U19 dan U23 di negaranya.
yang dikenal sebagai spesialis tanjakan climber. Kala itu, BRCC mampu finish di peringkat kedua untuk klasemen umum tim General Classification. Namun, Jack dipastikan absen tahun ini karena tidak dalam kondisi siap menjelang lomba. Sebagai gantinya, BRCC mengandalkan kekuatan pebalap lokal untuk sektor climber. Seperti Erlangga Adam Aldamba, Woro Fitrianto, Agung Ali Sahbada yang disiapkan untuk mendukung strategi tim di etapa akhir yang dikenal berat sebagai jalur neraka karena rutenya yang didominasi tanjakan ekstrim di kaki Gunung Ijen. Guntur menilai persaingan TDBI 2025 akan jauh lebih berat dibanding tahun sebelumnya. Dari 44 tim berbagai negara, tersaring 20 tim berdasarkan peringkat UCI yang ikut dalam TDBI tahun ini. TDBI 2025 akan diikuti oleh 128 pebalap dari 24 negara di 5 benua yang akan menempuh total jarak 593 km melalui 4 etapa menantang melintas landscape keindahan alam Banyuwangi. Andoko Kusumo, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah,
kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi, tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya.
Ini kok ono ngumbat kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iyalah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye ana? Jelasno Kang. Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ono cukaine iku ono yang warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyok matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gedhi iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Viral di media sosial, seorang anak di Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo tega menganiaya dan mengusir ibu kandungnya sendiri. Akhirnya relawan membawa ibu malang tersebut ke panti jompo di wilayah Malang. Sungguh miris, nasib seorang ibu renta di Kabupaten Probolinggo yang diketahui bernama Nur Taji
usia 60 tahun, warga Dusun Talang, Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Viral di berbagai media sosial, Ibu Nurtaji terlihat dianiaya anak perempuannya yang diketahui bernama Mursika. Nyaris tanpa hati, Mursika terus mendorong tubuh renta ibunya saat duduk di teras rumah, bahkan pelaku meminta ibunya pergi dari rumahnya. Atas ulah anak ketiga Nurtaji, tetangga sekitar geram mengingatkan pelaku untuk tidak kejam pada ibu yang melahirkannya. Melihat ibu tua yang tidak berdaya, warga akhirnya merekam aksi kejam pelaku dan akhirnya dikirim melalui pesan WhatsApp ke pihak panti jompo. Akhirnya pada hari Jumat kemarin, Ibu Nurtaji dibawa ke panti jompo di Malang. Sesampainya di panti jompo, tubuh Ibu Nurtaji dibersihkan hingga diberi makan. Ana perekam video mengaku miris ulah dari anak nomor 2 Bu Nurtaji. Ia merekam lebih sebulan lalu dan dikirim melalui pesan DM Gria Lansia Malang. Kalau masalah video itu saya tidak mengunggah sendiri. Saya hanya mengirim ke Bapak Arif yang menjemput Ibu Nurtaji kemarin. Yang dari pihak Gria Lansia yang mengirim ke media sosial. Saya mengirim masalah video itu soalnya sudah berulang kali kejadian ini, yang kejadian ke Ibu Mistika sama Bu Nurtaji. Saya merasa kasihan sama Bu Nurtaji, sampai berkali-kali kan ada kejadian ini di sini, Pak. Jadi ada hati saya yang kasihan sama Bu Nurtaji, jadi saya kirim ke Pak Arif. Sementara menurut Edi, perangkat Desa Jambangan, pihak desa sudah memediasi perselisihan antara ibu dan anak, tapi tidak ada titik temu. Memang benar kejadiannya itu 1,5 bulan mungkin, kalau tidak salah di tanggal 1 Juni apa kemarin. 4 Juni, nah itu memang ada pertengkaran agak memanas Musrika ini dengan Ibu Nurtaji, ibundanya ini. Nah, pertengkaran tersebut mungkin tidak nemu titik temu, Ibu Nurtaji diusir, tidak mau pergi. Nah mungkin karena terlalu lama berdebatnya sampai ada kata-kata seperti itu dan pendorongan terhadap Ibu Nurtaji. Nah, dan kami sebagai pihak desa kemarin sudah berkali-kali untuk mediasi dengan Ibu Musrika sampai menurunkan Dinsos, pihak Dinsos lewat TKSK itu sampai 2 kali, tidak nemu titik temu juga, tetap mau ngusir, memindahkan Ibu Nurtaji ini dari rumahnya. Entah itu tinggal di mana, Bu Musrika ini kesannya sudah tidak peduli. Punya berapa saudara? Ibu Musrika ini Bapak punya 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kebetulan yang pertama itu ada di Alas Tengah Besuk, dan yang kedua sekarang bekerja di Bali. Kini, Ibu Nurtaji sudah hidup bahagia menempati panti jompo Gria Lansia. Sementara pelaku penganiayaan saat ini berada di rumah menantunya di Kecamatan Sebaung, Probolinggo. Farid Falevi, CTV. Viral, kasus anak aniaya hingga usir ibu kandungnya membuat Satreskrim Polres Probolinggo mencari keberadaan pelaku yang meninggalkan rumah usai videonya ramai di media sosial dan pemberitaan media massa. Tidak menutup kemungkinan pelaku dijerat pidana atas perbuatannya. Anak aniaya ibu kandung yang sudah renta di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo membuat hati teriris. Dalam video yang beredar, anak perempuan yang diketahui bernama Musrika dengan teganya menganiaya dan mengusir Ibu Nurtaji, 60 tahun, yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Mendapati laporan masyarakat, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo bergerak cepat melakukan penyelidikan. Petugas memeriksa sejumlah saksi, mulai perekam video saat Ibu Nurtaji dianiaya anaknya hingga beberapa tetangga korban. Tidak sampai di sana, petugas juga akan meminta keterangan dari korban yang saat ini berada di Gria Lansia Malang.
Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Putra Adi Fajar Winarsa mengatakan, anggotanya saat ini telah mencari keberadaan pelaku penganiayaan yang menghilang dari rumah usai video viral. Dugaan kuat ada tindak pidana di mana unsur kekerasan dalam rumah tangga sangat kuat. Reskrim Polres Probolinggo telah menerima informasi adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya. Yang mungkin videonya sudah bisa dilihat oleh masyarakat umum maupun beberapa rekan-rekan media. Untuk tindak lanjut yang telah dilaksanakan, kami telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi maupun yang merekam kejadian tersebut. Dan untuk selanjutnya kami akan dalami keterangan dari ibu ataupun terduga korban ya. Kami akan ambil keterangan dari korban. Kebetulan korban memang sudah berada di Gria Lansia Malang. Jadi selanjutnya anggota kami akan melakukan klarifikasi ke sana langsung, dan kami juga akan mencari keberadaan terhadap terduga pelaku anaknya tersebut. Petugas berharap pelaku penganiayaan bisa kembali ke rumah agar proses penyelidikan bisa lancar. Farid Falevi, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong.
Tuku ning ndi? Tuku ngono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno mosok oleh. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya sebetul yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye ana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80,
PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Nang kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiyan ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye ana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau.
Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Pagar rumah warga di Lumajang ambruk setelah ditabrak mobil jenis double cabin pada Kamis malam. Bukannya bertanggung jawab, pengemudi melarikan diri. Dari video amatir warga, nampak kondisi pagar rumah milik Sulkahfi, warga desa Banjarwaru, Lumajang, ambruk setelah ditabrak mobil double cabin. Berdasarkan rekaman CCTV, menunjukkan mobil melaju kencang dari arah barat menuju timur sebelum oleng dan menabrak pagar serta bagian depan rumah korban yang terletak di jalur utama jalan provinsi. Rumah korban mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Korban mengaku sempat melihat kendaraan sebelum memutar arah dan kabur ke arah timur. Sementara itu, pihak kepolisian kini tengah melakukan penelusuran berdasarkan ciri-ciri kendaraan serta rekaman kamera pengawas. Kemarin dari arah Managara, meluncur Bu, meluncur ke Weras masih dari arah barat ke Weras, terus nggak sampai ngerem, nggak ada terasa rem tuh nggak ada, langsung ke Weras luas, terus langsung putar. Saat kejadian itu keluarga istirahat atau gimana? Enggak istirahat ya? Pas lihat ke depan udah nggak ada ya mobilnya? Saya keluar. Masih kelihatan? Masih kelihatan. Cuman kabur mobilnya ya? Terus saya kelihatan mobilnya ada kemana? Putar balik? Iya. Putaran langsung balik. Langsung balik ya? Kabur ya? Belum tahu, belum datang ke sini juga Bu. Harapan keluarga apa ini? Ya, cepat-cepat ke sini biar tahu lokasi yang dimana ya. Untuk mempertanggungjawabkan ya. Mereka biar jadi orang berdua bisa. Kira-kira berapa kerugiannya itu? Tidak tahu lah, pokoknya baik, untuk petunjuk tambahan sudah kami dapatkan bahwa yang menabrak itu jenis mobil double cabin warna hitam. Terus kami juga sedang mengumpulkan tambahan alat bukti yaitu CCTV yang dari Disub. Jadi kami masih menggali video-video yang ada di sekitar TKP. Terus itu kendaraan apa sudah teridentifikasi milik siapa dan pengemudinya? Sementara belum, mengingat CCTV dalam kondisi gelap hanya terpantau jenis double cabin warna hitam. Tidak mengarah ke plat nomor ini? Belum mengarah ke plat nomor. Hingga kini polisi masih terus memburu keberadaan pengemudi yang tidak bertanggung jawab tersebut. Yogi Nugroho, CTV. Ratusan ayam pelung se-Jawa Timur mengikuti kontes tarik suara di Lumajang pada Minggu siang. Ayam jantan yang mampu berkokok dengan suara merdu dilengkapi cengkok nada yang khas bakal jadi pemenangnya. Suara kokohan ayam jantan saling saut menggema di kontes ayam pelung yang digelar Himpunan Peternak Penggemar Ayam Pelung Indonesia atau HIPAPI di Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Lumajang. Ayam pelung jantan sang unjuk gigi bernyanyi dalam kokohan panjang. Para penggemarnya merayu di samping arena dengan sorak dan tepuk tangan. Kontes ayam pelung se-Jawa Timur ini diikuti ratusan peserta, di mana dalam kategori kelas dibedakan berdasarkan usia dan pengalamannya. Ayam pelung yang mampu berkokok dengan suara merdu dilengkapi cengkok nada yang khas bakal jadi pemenang. Para peserta pun antusias dalam gelaran ini. Mereka sebelumnya telah menyiapkan ayam terbaik dengan perawatan khusus agar ayam mampu tampil maksimal dalam area panggung. Bawa ayam berapa dari Banyuwangi, Pak? Ayamnya 5 orang. Persiapannya sebelum mengikuti acara ini apa saja, Pak? Ya, persiapannya ya perawatan ayam aja. Mulai dari makan, terus mandi,
gitu aja sih, nggak banyak. Kalau perawatan ayam pelung sendiri ada perbedaan nggak Pak dengan ayam? Ada. Perawatannya ya semacam nutrisi lebih daripada ayam biasa itu. Ada treatment khusus Pak untuk ayam pelung agar bisa berbunyi? Ya ada sih gitu loh. Kalau buat volume itu kita pakai sayuran, buah-buahan gitu. Kita ini dari DPD se-Jawa Timur. Ada berapa peserta Pak? 15 DPD. Setiap DPD mungkin ada yang 10, 5, 7 mungkin. Artinya sampai 100 lebih nih Pak peserta Pak ya? Lebih. 100 lebih. Ini tingkat Jawa Timur Pak ya? Se-Jawa Timur. Untuk ayam pelung sendiri nih yang dinilai apa ini Pak? Yang jelas suaranya. Suara, terus nanti ada kelas bobotnya juga, ada kelas penampilan. Artinya suara terpanjang Pak ya? Tidak harus panjang, cuma sudah memenuhi syarat standar pakem juri. Untuk hadiah yang direbutkan Pak? Ini untuk juara 1 umum, juara 1 jangkar, juara 1 bintang. Ini nanti kita mendapat bingkisan, door prize juga ada. Banyaknya minat dan penghobi ayam pelung mendapat perhatian dari DPRD Jatim lantaran menjadi hobi yang positif pada semua kalangan. Ya, semua kompetisi yang sehat tentu kami pasti mendukung ya. Ini bagian dari ekspresi dari masyarakat kita, salah satunya ya dengan ayam pelung. Nah, ekspresi ini tentu jauh lebih bagus daripada yang hari ini sedang gencar kita perangi adalah narkoba. Nah, justru kegiatan-kegiatan hobi seperti ini adalah salah satu bagian dari bagaimana kita juga mengurangi narkoba ini. Kontes ayam pelung ini digelar sebagai bentuk silaturahmi antar peternak. Nantinya para pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai hingga hadiah utama seekor kambing. Yogi Nugroho, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Salam CTV. Thank you.